Shalom jemaat yang terkasih. Mazmur 118 ayat ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sebuah sukacita yang besar untuk bisa menyapa setiap Anda di dalam ibadah online Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami rindu menyampaikan ucapan hangat kami, welcome home. Kami rindu untuk selalu bisa terkoneksi dan terhubung dengan Anda. Oleh karena itu, kami rindu mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di dalam sebuah komunitas rohani yang bernama Connect Group. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Anda bisa memberikan nama, alamat, usia, dan nomor handphone yang aktif yang bisa kami hubungi. Dan tim pengembalaan kami akan segera menghubungi Anda. Jika hari ini kita bisa memberi, itu adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, Anda bisa memberikannya dengan cara transfer melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar Anda. Dan tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih sebuah anugerah yang besar untuk kami bisa beribadah hari ini. Kami percaya ada kuasa di dalam puji-pujian dan firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hidup setiap kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Oh, bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, oh, dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, oh, oh. Kami percaya kepadamu, Kau takkan tergoyahkan, sumber kekuatan. Oh Tuhan, 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 kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu. Kami percaya walau dunia silih berganti, semua akan tergoncang, namun kasih setiamu kan tinggal tetap. Karena Kau yang setia, gunung batuku, oh kota bentengku, sumber kekuatan. Kami aman di dalam-Mu, kami aman bersama-Mu Tuhan. Lewati badai yang menerpa, kami akan terbang terus lebih tinggi bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Oh, Kau yang setia, takkan tinggalkan, ku aman bersama-Mu ya Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu, mendekat kepadamu, melekat lebih
kami andalkan, selain Kau sumber kekuatan. Yesus, dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Dalam hadirat-Mu, dalam dekapan-Mu, oh Bapa kekal mulia. Ya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk rahmat yang baru yang kami terima hari ini. Kami berdoa biar rahmat-Mu tak menjadi sia-sia, karena kami mau membuka hati kami untuk apa yang Kau sediakan menjadi bekerja di hati kami. Firman-Mu yang Kau sediakan berbicara dan menata lagi. Apa yang salah bisa diluruskan, apa yang benar bisa diteguhkan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin menjadi seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Kami berdoa Anda selalu dalam keadaan yang baik, bahkan makin baik. Anda tetap menerima kekuatan dari Tuhan dalam setiap tantangan maupun pergumulan yang hari ini Anda sedang hadapi. Dan di kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan satu orang wanita yang mengubahkan kehidupannya. Kita akan melihatnya dalam Yohanes pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat-ayatnya. Seorang wanita yang masa lalunya begitu kelam, sangat kelam. Setiap kita bisa punya masa lalu yang kelam. Mungkin tidak sekelam wanita ini. Tetapi tak perlu menunggu background yang sama kelam untuk memiliki pergumulan hati yang sama. Sebab setiap orang berbeda dan kita tidak bisa bandingkan. Intinya, kita bisa punya sejarah kehidupan yang kita jalani, masa lalu yang tak bisa kita pungkiri sudah terjadi, mungkin bisa menjadi sebuah hal yang kita sesali, bahkan mungkin juga aib. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan. Dan doa saya Anda juga mengalaminya di kesempatan hari ini. Mari kita membuka dulu Yohanes pasal yang keempat. Ada 3 fakta yang menarik tentang wanita di sumur Yakub. Yang pertama saudara, yang menarik faktanya adalah ia seorang Samaria. Saya bacakan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, ayat yang ke-7 perhatikan saudara. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah saudara, ayat yang ke-7 ini bukan hal yang lazim yang dilakukan seorang Yahudi kepada orang Samaria. Mengajak berbincang itu sangat tidak lazim. Sebab orang Yahudi menganggap orang Samaria begitu rendah level hidupnya. Karena itu orang Yahudi bahkan memandang dari kejauhan pun bisa meludah untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka. Pada zaman Yesus ada 3 wilayah besar di Tanah Suci. Yaitu yang pertama Yudea, yang kedua Galilea, yang ketiga adalah Samaria. Jarak dari Yudea ke Galilea itu 6 hari kalau ditempuh dengan berkeliling. Kalau lewat Samaria itu 3 hari. Jadi lumayan loh saudara. Perjalanan yang harus 6 hari menjadi 3 hari. Tetapi saking orang Yahudi ini begitu tidak suka dan tidak nyaman dengan orang Samaria, mereka lebih memilih pada saat menempuh perjalanan dari Yudea ke Galilea atau sebaliknya, lebih baik berputar. 3 hari itu layak untuk ditempuh daripada berjumpa dengan seorang Samaria. Orang Yahudi itu begitu benci kepada mereka. Waktu 3 hari itu lebih baik ditempuh daripada berjumpa Samaria. Ngeri sekali ya saudara. Pertanyaannya mengapa orang Yahudi itu bisa begitu benci kepada orang Samaria? Sehingga dengan kita mengetahui alasannya membuat kita bisa menilai yang sama. Bahwa Yesus menyapa orang Samaria itu sangat tidak lazim. Bisa menyebabkan pergunjingan. Dipertanyakan sesama orang Yahudi, apa yang Yesus lakukan? Dan orang Samaria bisa menilai juga yang buruk terhadap apa yang terjadi di pembicaraan itu. Nah, kisah itu bermula dari zaman Perjanjian Lama. Tahun 722 sebelum Masehi, Kekaisaran Syria itu menyerang dan mengalahkan Israel bagian utara.
Kita tahu ya, pada saat Daud memiliki anak Salomo, kemudian Salomo memiliki anak Rehabeam. Di dalam tangan Rehabeam inilah Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan utara itulah yang kita bicarakan. Kerajaan utara ini diserang oleh Syria dan dikalahkan. Karena dikalahkan, maka Raja Syria itu mengusir sekitar 27.000 penduduk Yahudi dari Samaria untuk masuk ke dalam pembuangan. Karena kota menjadi kurang penduduknya, orang Syria dimasukkan di sana. Itu terus berlanjut tahun demi tahun. Sampai tahun 650 sebelum Masehi, gantian. Ada Kekaisaran Babilonia menyerang Syria. 650 sebelum Masehi. Dan pada saat Raja Nebukadnezar mengalahkan Syria, di tahun 606 sebelum Masehi diambil tindakan yang sama. Raja Nebukadnezar ini mengusir lebih banyak orang Yahudi dari Samaria untuk masuk ke dalam pembuangan. Sehingga di Samaria meskipun orang Yahudi sudah diusir dan diusir tetap ada yang tinggal di situ. Cuma bedanya sekarang sudah beragam. Ada orang Yahudi, ada orang Babilonia, dan ada orang Syria. Ada 3 bangsa ini yang semula adalah orang Yahudi saja. Nah, kita tahu pada waktu Nebukadnezar mengusir sampai 70 tahun kemudian orang Israel yang diusir mendapat kesempatan dari tempat pembuangan kembali ke wilayahnya, kembali ke kotanya. Nah, orang-orang Yahudi yang di pembuangan ini bersuka cita karena mereka kembali ke tanah asal mereka. Mereka bersemangat, tetapi begitu sampai di Samaria, mereka melihat generasi yang berbeda dengan diri mereka. Mereka menyadari ternyata ini bukan lagi orang Yahudi tulen, tetapi kawin campur ada di sana. Orang Yahudi ternyata berubah dari menjaga kesakralan di mata mereka sebagai umat pilihan Allah seperti yang dilakukan di masa pembuangan. Mereka menjaga kesakralan. Mereka adalah orang yang menjaga diri mereka dan status mereka. Tidak ada kawin campur. Tidak ada kawin beda suku atau bangsa lain di situ. Tapi di sini kenapa yang Yahudi tidak mempertahankan status? Pada saat orang-orang kembali setelah 70 tahun melihat ke Samaria ternyata kok orang Yahudi tidak setia kepada status umat pilihan Allah. Status itu tidak dipertahankan, malah kawin dengan beda bangsa. Disitulah menjadi titik awal orang Yahudi mulai memandang rendah orang Samaria. Jadi lebih baik kehilangan 3 hari daripada harus lewat Samaria. Meludah jika berjumpa dengan Samaria sebagai bentuk penghinaan yang sering kali diberikan kepada mereka. Yesus berbincang dengan orang ini. Yang kedua, fakta tentang wanita yang di sumur Yakub ini adalah ia bukan hanya orang Samaria. Dia itu tinggal di daerah Sikar. Itu yang kita baca di ayat ke-5 tadi. Maka sampailah Yesus di sebuah kota Samaria yang bernama Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah saudara perlu tahu bahwa Sikar adalah daerah dengan reputasi dan sejarah yang sangat buruk. Sejarah kota itu tuh buruk. Sikar itu berarti kemabukan. Berarti kesalahan atau kejahatan. Namanya buruk, sejarahnya juga buruk. Jadi soal Sikar tidak ada yang baik di sana yang enak didengar. Menjadi penduduk kota Sikar itu tidak nyaman, saudara. Saya mengingat pada saat saya remaja, saya merintis kelompok sel di area prostitusi. Anak mereka ada masyarakat biasa, tinggal di sana, berkeluarga. Dan anaknya ada orang-orang yang akhirnya mengenal Tuhan. Pada saat kami merintis kelompok sel di sana, orang-orang di sana berkata, kok gak enak loh jadi kami. Kalau kami turun dari naik angkutan umum, menyebut tempat tinggal kami, orang tuh bisa memandang yang aneh-aneh soal kami. Nah, demikian juga terjadi di sini. Orang ini bukan hanya dari Samaria, tepatnya dia dari Sikar. Kota yang namanya sudah buruk, reputasi dan sejarahnya juga buruk. Sangat gak mudah untuk jadi dia. Nah, kembali ke Sikar, saudara, karena sebelumnya Sikar ini adalah sebuah kota dengan nama Sikem.
Jadi sebelum Sikar dia bernama Sikem. Siapakah Sikem? Sikem ini adalah pelaku kejahatan moral seksualita pertama yang dicatat oleh Alkitab. Namanya Sikem dan bejat kelakuannya. Kejadian pasal 34 mencatat bagaimana Sikem ini melakukan kebejatan terhadap seorang wanita yang bernama Dina. Setelah hal itu dilakukan, kakak-kakak Dina mendengar, wah kok bisa ya Sikem berbuat seperti itu. Kakak-kakaknya membalas dendam dengan menghabisi nyawa dari Sikem. Nyawa Sikem melayang, tapi ternyata nama itu tetap tinggal. Nyawa melayang, nama tetap melekat di tempat di mana kejahatan dilakukan. Dan itu terus turun menurun. Dan itu kita lihat sebagai bentuk kehancuran di sini sana. Fakta yang ketiga saudara. Dia bukan hanya dari Samaria, tepatnya dia dari kota Sikar. Yang ketiga dia di Sikar bukan hanya menjadi sampah masyarakat, tapi dia sampahnya sampah saudara. Aduh saya gak enak menyebutkan ini. Tapi saya ingin mengajak Anda betapa background orang itu sangat menyedihkan saudara. Hidup menjadi seorang wanita ini gak enak sekali. Mungkin itu jadi hidup dari hidup Anda pula. Anda menjalani dengan tidak nyaman. Tapi puji Tuhannya jika wanita ini bisa mendapat pemulihan, kehidupan yang baru, Anda pun juga loh. Ayat yang ke-15 dikatakan, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, wanita ini enggan untuk ada di keramaian. Tidak nyaman untuk ada di keramaian. Jalan untuk menuju sumur Yakub terkadang sepi. Jika sepi ya sudahlah ia sendiri. Tetapi dengan background yang ia miliki terkadang bukan sepi tapi ada wanita lain di sana yang juga menimba. Mendengar, mengetahui wanita ini datang, terkadang orang berbisik, siapa yang datang? Tapi bisa wanita yang lain menjadi terdiam. Bagi wanita yang mengambil air di sumur Yakub, sekitarnya wanita yang lain yang beraktivitas mendadak diam, tak selalu membuat nyaman. Mulut bisa diam, tapi tatapan bisa lebih tajam dari pisau mengena ke hidupnya. Saya membayangkan dari kehidupan yang ia jalani, terkadang bertanya mungkin, daripada timba yang aku lempar ke sumur, kapan aku yang melemparkan diri ke sana ya? Hidup dijalani dengan tak mudah, kapan selesainya ya? Kapan aku menjadi bahagia? Kegagalan tak hanya sekali dua kali, tapi selalu berulang. Mari lebih jauh kita lanjutkan saja ayatnya. Ke ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Sekilas masih seorang perawan. Tetapi Yesus berkata lebih jauh. Tepat katamu bahwa engkau tak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Aduh saudara, Alkitab tak pernah mencatat kenapa wanita ini gagal dalam pernikahannya. Apakah karena dia egois? Apakah karena dia tidak mendapat perhatian dari suami? Entahkah karena komunikasi yang gagal? Entahkah campur tangan mertua yang berlebihan? Kita tak pernah tahu sebab Alkitab tak pernah mencantumkannya. Tetapi yang kita bisa simpulkan dari apa yang menjadi perkataan Yesus, 5 orang telah menjadi suami dan gagal semua. Yang terakhir tak berani mengikat janji, maka kegagalan itu bukan hanya setahun jatuh suami saudara. Saya tak tahu berapa lama, tapi menikah berkali-kali itu tak mudah. Itu sulit.
Kalau pria mungkin secara logis lebih gampang, tapi wanita itu makhluk perasaan. Home sweet home selalu diharapkan, diinginkan, dan diimpikan semua orang. Tetapi saat ternyata pernikahan pertama tak menjadi seperti yang diharapkan, banyak maki-makian, konflik tak terselesaikan, dicoba dipertahankan, gagal juga. Pernikahan yang gagal kandas itu meremukkan orang. Saya percaya tentu wanita ini juga remuk hidupnya, perasaannya. Melewati waktu demi waktu, kita tak pernah tahu sampai kapan ia membuat langkah baru. Memberi kesempatan dari trauma yang ia miliki karena kegagalan yang pertama. Mencoba bangkit dan berani untuk memulai yang kedua. Tapi sayang berujung sama. Gagal 2 kali, itu sudah menangis bisa di mana-mana. Orang tak melihat, tapi namanya orang melihat diriku tak lagi berharga. Itu bisa dia rasakan begitu rupa. Entah berapa lama lagi dia berkata yang ketiga, siapa tahu bisa. Tetapi yang ketiga pun setelah dijalani, tak mengubah kenyataan, gagal lagi. Di tengah lebih berhati-hati, tapi semuanya juga sia-sia. Riasan wajah untuk mempercantik tak lagi bermakna. Raut wajah dan kecantikan mulai berganti dengan kerut dan kebencian. Semua laki-laki sama. Semua laki-laki seperti itu. Keindahan hidup sudah mulai terhapuskan. Pernikahan yang keempat dan kelima itu menunjukkan bahwa dia punya harap. Home sweet home itu yang dia impikan dapat terlaksana. Tapi ternyata semua kandas. Kandas, dia punya harap, gagal terus menerus. Sampai yang kelima, ternyata tak berani mengikat janji lagi. Sedang ditapaki. Dari situ Anda bisa mengetahui betapa lubang di hati itu sangat besar. Sangat besar. Dan dari 3 refleksi ini. Yang pertama, dia orang Samaria. Yang kedua, dia orang Sikar. Yang ketiga, backgroundnya begitu rusak. Saya ingin kita bisa mengangkat menjadi sebuah hal yang kita renungkan. Apa yang kita bisa refleksikan pada hari ini. Sehingga kita bisa mengatasi aib. Atau sesuatu yang kita pandang meskipun itu tidak terlalu buruk menurut penilaian orang. Tapi bagi perasaan kita, perasaan Anda, itu lubangnya besar sekali. Yang pertama saudara, refleksinya adalah lihat hidup Anda, apa kabar Anda. Tanyakan itu kepada diri Anda. Terkadang kita perlu secara sadar dan sengaja bertanya, bagaimana sih kabarku hari ini? Bagaimana ya? Apakah Anda pelaku kejahatan? Dalam hal ini mungkin Anda pernah punya background menjadi penipu, pelaku pelecehan, pelaku kejahatan yang lainnya. Kalau Anda bertobat dan berbenah, saya mau berkata bahwa ada jalan kok. Ada jalan. Kalau Anda ternyata korban, sehingga hal itu menjadi hal yang memalukan untuk Anda ungkapkan. Saya ingin lewat kesempatan ini saya mau berkata bahwa sekali lagi tak perlu segelap wanita Samaria yang berbincang dengan Yesus. Tetapi saya mengajak Anda, setiap Anda itu punya pilihan. Mau tetap dalam keadaan yang sama atau mau berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7, Yesus sedang duduk di tepi sumur, wanita Samaria itu datang, kemudian Yesus membuka pembicaraan. Wanita Samaria itu bisa bertanya, kamu kok orang Yahudi mau berbincang denganku? Dia merasa hadirnya orang yang peduli di sekeliling, di sekitar mengusik ketidaknyamanannya. Dia tidak nyaman di situ. Sampai berlanjut di ayat yang ke-17, pada saat pembicaraan berlanjut, di mana ayat 17 berkata, kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tak punya suami. Dari ayat 7 pembicaraan lebih panjang, dia mulai nyaman. Sehingga pada saat masa lalunya disentil, kelemahannya disentil, dia mulai menjawab, tetapi ada batas. Dia belum berani membuka diri lebih jauh.
Saudara, bagaimana dengan Anda? Dengan masa lalu Anda? Hari ini, apakah Anda punya orang-orang di sekeliling yang cukup peduli dengan Anda? Tentu orang yang peduli bisa beragam. Tak semua orang yang peduli adalah orang yang benar moralnya. Orang jahat itu juga bisa begitu setia dengan kawan-kawannya, begitu kompak dengan kawan-kawannya. Tetapi jika Anda mau membereskan aib masa lalu, Anda harus tahu siapa yang di sekeliling Anda. Kalau ternyata yang di sekeliling Anda adalah orang-orang yang peduli dengan Anda. Dari tidak nyaman, jangan langsung pergi. Seperti wanita ini, meskipun tak nyaman ditanya oleh Yesus, dia memilih tetap ada di sana. Dan bukan hanya memilih tetap ada di sana, akhirnya dia jadi nyaman loh dengan Yesus. Dari tak nyaman menjadi nyaman. Dalam nyaman pun statusnya adalah belum berani membuka diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita bisa punya aib masa lalu yang berbeda. Hari ini, siapa yang di sekeliling Anda? Saya tawarkan kepada Anda. Jika Anda tidak memiliki komunitas orang yang peduli, di Gereja Mawar Sharon kami memiliki komunitas orang percaya. Komunitas orang-orang yang tak sempurna. Tetapi kami bertumbuh bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Kami saling membangun, saling menopang di dalam keterbatasan untuk saling melengkapi sama lain. Sehingga kita bisa bersuka cita bersama-sama menghadapi tantangan bersama pula. Jika Anda tak memiliki komunitas yang demikian, hubungi kami. Anda joinlah dengan komunitas kami. Ada nama komunitas yang kami buat yaitu Connect Group. Mari bergabung dengan Connect Group. Anda mungkin tak nyaman bertemu dengan orang baru di Connect Group. Tapi jalani aja. Pada saat Anda dari tak nyaman, masuk ke tahap yang kedua, mulai nyaman, tapi Anda mulai kurang berani untuk membuka diri, it's okay. Karena kita bisa membuka masa lalu kita tidak ke semua orang. Kalau tidak orang yang berkepentingan, buat apa? Buat apa hanya menceritakan untuk mengumbar aib masa lalu? Bukankah kalau itu kita buka, tujuannya adalah penyelesaian. Tujuannya adalah kita menjadi orang yang menang, mengatasi pergumulan yang ada. Tapi saya dorong, kalau Anda ternyata sudah bersama-sama dengan kami, tapi kurang berani membuka diri, doakan, pergumulkan untuk Anda naik kelas. Untuk masuk ke tahap yang ketiga, menggenapi rencana Allah. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anda diciptakan dan Allah punya rencana untuk kehidupan Anda. Allah mau Anda tinggal dalam rencana itu. Bukan dalam status yang masa lalu. Karena itu saya dorong Anda. Nanti setelah Anda join Connect Group, Anda mulai nyaman, Anda tentu harus membuat keputusan untuk berani membuka diri. Dan dimuridkan, digembalakan. Supaya lewat dikuatkan dan dilayani, Anda masuk kepada tahap yang ketiga. Mengerjakan rencana Allah. Katakan amin. Sehingga suatu kali Anda bertanya lagi, bagaimana kabar saya ya? Anda tahu, Anda bisa berkata, saya adalah produk kasih karunia Tuhan. Wow, indah sekali saudara. Yang kedua, refleksi apa yang kita bisa tarik dari peristiwa yang terjadi di Sumur Yakub? Saya mendorong Anda. Maukah Anda memberi kesempatan sekali lagi kepada diri Anda sendiri untuk dapat bersinar seperti sedia kala sebelum segala sesuatunya rusak dan berantakan? Maukah Anda beri kesempatan kepada diri Anda sekali lagi seperti sebelum segala sesuatunya berantakan? Saya tahu pada saat saya bertanya, maukah Anda beri kesempatan satu kali lagi? Anda mungkin sudah berkata, Pak, sudah puluhan kali, ratusan kali kesempatan saya lakukan. Semuanya percuma. Nah, saya ingin bacakan kepada Anda kitab Yeremia pasal ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya,
Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Oh, orangnya sedang kerja nih. Ternyata dalam proses ia bekerja, ada kejadian. Ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu membuangnya. Betul saudara? Oh bukan. Saat bejana dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu ternyata bukan membuang, tapi mengerjakannya kembali. Katakan bersama-sama, mengerjakannya kembali. Menjadi bejana yang lain yang menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yang satu sedang dibuat ternyata rusak. Tapi bukan dibuang. Tetap diolah, dijadikan sesuatu yang baik menurut apa yang menjadi pemikiran pembuatnya. Kemudian firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ayat ke-6. Saudara dengarkan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Anda dan saya bukanlah orang Israel secara jasmani, kita Israel rohani. Dan firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Tukang periuk itu tak membuang produk yang gagal, tapi diolahnya kembali menjadi sesuatu yang tidak kalah indahnya. Anda perlu memberi kesempatan kepada diri sendiri, tetapi selama ini Anda mengusahakan dengan cara sendiri. Saya menawarkan kepada Anda bukan dengan kebenaran sendiri, tetapi bersandar dari kebenaran firman Tuhan. Izinkan Tuhan yang membentuk hidup Anda lagi. Pada saat Anda memberi kesempatan itu. Jadi setelah Anda memberi kesempatan kepada diri sendiri, izinkan Tuhan yang membentuk Anda. Izinkan Dia yang berkarya. Bukan cara Anda lagi. Nah, menarik sekali bagi seorang wanita Samaria ini, tempat sumur Yakub itu menjadi tempat di mana dia melepaskan malunya, aibnya. Dan dia memberi kesempatan untuk dia menapaki masa depan. Hidup tak lagi melihat ke belakang tapi ke depan. Memang malu susah. Butuh keberanian untuk melepaskan semua yang rusak di waktu lalu. Tetapi jika itu berhasil karena Tuhan yang mengerjakannya, maka benarlah kemenangan gemilang. Sebab Tuhan itu ahli menciptakan masterpiece. Dan kita produk surga yang Tuhan punya rencana dari Efesus yang tadi saya baca berkata kita itu didesain untuk masuk dalam rencananya. Saudara punya peluang, saudara punya kesempatan buka hati Anda, hidup Anda untuk mendengar firman Allah dan diproses oleh firman Allah. Sumur Yakub bukan hanya menjadi tempat di mana air segar itu masih bisa didapatkan. Tetapi sumur Yakub juga menjadi lambang perdamaian. Siapa yang berdamai di sumur itu, saudara? Yang pertama yang berdamai adalah Yakub dengan Esau. Anda tahu kisah dua orang kembar ini? Ini kembar, bukan kakak adik beda usia yang cukup panjang. Enggak, ini anak kembar. Tapi dendamnya sudah kesumat. Bahkan rela untuk menipu demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Karena salah pola asuhan. Kasihan mereka. Dan akhirnya mereka terpisah begitu jauh. Oleh karena yang adik Yakubnya menipu si kakaknya. Dan kakak merasa semua yang baik sudah diambil oleh adikku karena penipuan yang ia lakukan. Esau marah sekali. Yakub melarikan diri supaya selamat tidak dihabisi. Sekian tahun mereka tak pernah berjumpa. Tak ada sarana komunikasi selain tatap muka. Sampai suatu kali tidak ada pilihan lain setelah Yakub berkeluarga.
dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pamannya, Laban, dan menjadi mandiri bersama dengan istri dan anak-anaknya. Pada saat dia memutuskan mandiri, dia harus menempuh perjalanan, dan yang paling sukar, paling menantang, dia harus melewati tempat di mana dia harus berjumpa dengan Esau. Yang ia tahu belasan tahun yang lalu dia berpisah dalam keadaan membuat luka yang dalam di hati Esau. Dia takut begitu rupa pada saat mengetahui Esau beserta pasukannya dalam perjalanan yang sama untuk menjumpai dia. Dia sangat ketakutan. Kemudian dia memiliki strategi, ada orang-orang yang mendahului, yang sengaja Yakub kirim untuk membuat tenang, mendinginkan hati dari Esau jika masih panas emosinya karena luka yang pernah ia buat. Tapi meskipun sudah dikirim rombongan pertama di paling depan, nomor 2, 3, tak ada perubahan. Esau tetap melanjutkan perjalanan untuk menemui Yakub. Nah, Kejadian pasal yang ke-33 ayat 18 dan ke-19 dikatakan, dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem, yang kemudian namanya berubah menjadi Sikar di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Jadi itu tanah sudah menjadi tanah yang sah dibeli oleh Yakub. Ayat yang ke-32, pasal yang ke-32 adalah sejarahnya. Kejadian 32 ayat ke-27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Setelah menang dibeli daerahnya. Saudara, tempat di mana Yesus dan wanita sedang berbincang menjadi tempat di mana perdamaian pertama pemiliknya mengalami dengan saudaranya. Berdamai. Selain Yakub, siapa yang berdamai? Anda telah membaca dengan saya, Yakub menyerahkan sumur itu kepada Yusuf, anaknya. Dan kita tahu Yusuf di kemudian hari menjadi orang yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai suatu kali mereka berpisah dan pada waktu berjumpa kembali, Yusuf melepaskan pengampunan yang besar. Di tempat itu memang namanya buruk, sejarahnya buruk. Tetapi ada orang-orang yang melepaskan aib masa lalunya. Rasa takut dan rasa bersalah di dalam dirinya. Melepaskan semua, menerima keadaannya, lalu menetap masa depan bersama dengan Tuhan. Yakub berdamai dengan Esau di sana. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuflah pemilik dari sumur yang ada. Dan kita tahu orang yang ketiga yang paling tidak hari ini kita bisa bahas adalah wanita ini. Dia berdamai juga. Karena itu saya dorong saudara, jika orang-orang ini bisa berdamai dari kelamnya masa lalu, karena memberi kesempatan, Anda perlu juga melibatkan Tuhan. Supaya pada saat memberi kesempatan, bukan pakai cara Anda sendiri. Tapi Anda bertumbuh, diberikan masukan, nasihat orang benar, sehingga kehidupan Anda kembali menjadi bersinar. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan Anda, kalau refleksi yang pertama, saya ingin setiap kita menjadi orang yang sadar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dan suatu hari nanti, pada waktu Anda bertanya kabar lagi kepada diri sendiri, saya rindu Anda sudah bisa menjawabnya dengan penuh sukacita, karena kabar Anda jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dan yang kedua, kita bisa menjadi orang yang memberi kesempatan kepada diri sendiri
untuk memulai lagi yang baru bersama dengan Tuhan. Seperti sebelum segala sesuatunya rusak. Dan yang ketiga, saya mendorong Anda, mari jalani hidup sebagai orang yang menang. Jalani hidup sebagai orang yang menang. Pak, saya ini aibnya memang memalukan sekali. Ya saudara, tapi paling tidak ada dua alasan ini kenapa saya dorong Anda. Jika Anda sudah menjadi orang yang memberi kesempatan kepada diri sendiri, Anda perlu menjadi orang yang berani melangkah tegak. Karena yang pertama, karena Tuhan itu di pihak Anda. Tuhan mendukung Anda. Tuhan mensupport Anda. Roma pasal yang ke-8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dengan kata lain, semua hal yang baik itu Tuhan itu pasti beri dalam hidup ini. Meskipun kita mengalami masa lalu yang buruk, masa yang sukar, ketahuilah Tuhan punya cara untuk mengubahnya menjadi rancangan kemuliaan. Dari situlah menjadi alasan yang cukup kalau Tuhan mendukung Anda. Itu berarti Tuhan bukan hanya menerima Anda, tapi Dia memberi semangat kepada Anda. Saya teringat sebuah peristiwa pada saat suatu kali anak saya yang sedang di taman kanak-kanak mendapat kesempatan dan dorongan dari gurunya untuk mewakili sekolah dalam lomba menggambar, mewarnai. Lalu di hari itu saya dengan istri mengantar anak pertama kami berlomba. Saya mensupport anak saya dan kami semua bersemangat untuk dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi perlombaan. Tapi waktu saya lihat lembaran yang harus dia kerjakan, saya pikir, wih, ngeri sekali nih. Anak saya belum pernah sejauh ini mengerjakan sesuatu dengan coloringnya. Wah, tapi oke lah, biarin aja deh. Jadi anak saya mulai mengikuti lomba dan ia mulai lelah, capek. Lalu dia datang kepada saya dan berkata, Dedi, capek, Jordan mau sudahan. Saya berkata kepada anak saya, Jordan semangat, selesaikan gak apa-apa. Ayo kamu bisa. Dia kembali lagi kepada saya. Kembali lagi ke tempat duduknya. Dia kerjakan lagi. Lalu dia gak kuat lagi. Dia datang kepada saya dan berkata, Dedi, Jordan udah gak kuat. Udah gak, kamu pasti bisa Jordan. Saya beri support. Dia kembali lagi ke tempat duduknya. Dia kerjakan lagi. Dan kali ini dia menyerah. Dia tahu kalau kembali kepada saya pasti disuruh semangat lagi. Yang dia lakukan, dia datang ke panitia dan menyerahkan hasilnya. Lalu sembunyi-sembunyi mencari saya dengan raut wajah yang nggak enak, takut dimarahi kali ya. Saudara, itu peristiwa anak saya. Kita bisa menjadi orang yang tahu Tuhan mensupport kita. Lalu mendengar itu, kita mencoba menjadi orang yang ya sudah, aku coba jalani lagi. Tapi kita lelah. Aduh, rasanya sukar menjalani hidup yang menjadi baru seperti ini. Kita datang lagi kepada Tuhan dan kita tahu firman Tuhan menguatkan kita lagi. Terkadang kita bisa menjadi orang yang menyerah. Ya sudahlah. Gak bisa nih menjadi orang benar. Itu untuk orang pilihan saja. Saya bukan siapa-siapa. Lalu kita menjadi orang yang sudah melepaskan kesempatan yang Tuhan buka. Saya mau mengatakan kepada Anda, jangan seperti itu. Apa yang menjadi ilustrasi yang saya bagikan, itu hanya lomba. Bagi kami mensupport anak kami. Tetapi jika ia menyerah pun, saya tidak menolak anak saya dan berkata setelah ini jangan pulang ke rumah. Jangan pulang ke rumah. Dedi beri semangat, kamu malah serahkan ke panitia. Saya gak usir anak saya loh saudara. Kami tetap beri support, dukungan, ya sudah. Ternyata Jordan sudah gak kuat sekali ya. Ya sudah, gak apa-apa. Saudara, itu manusia. Apalagi Tuhan loh. Itu Tuhan yang memihak Anda. Kalau Tuhan memihak Anda,
Saya dorong supaya Anda tahu bagaimana Tuhan memihak. Sering-sering baca Alkitab ya. Jadi kalau Anda berdiri tegak, berjalan sebagai pemenang, karena memang ada dasar, ada banyak hal yang menjadi dasar. Kenapa Anda tahu tak perlu lagi tertunduk, tapi tegak berjalan. Karena di sini banyak dituliskan kebenaran, betapa Tuhan mensupport Anda. Yang kedua, kenapa penting menjadi orang yang bisa berdiri tegak, bahwa Anda pemenang. Karena kenyataannya bukan hanya Anda yang menjadi orang Samaria. Masih banyak orang-orang lain yang juga masa lalunya seperti Anda. Jalan menuju mereka, Tuhan harapkan adalah Anda. Anda jalannya untuk mereka mengalami sukacita dan kemenangan pula. Ayat yang ke-40 dikatakan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 2 hari saudara. Memang bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, 2 hari. Tapi Anda bisa bayangkan betapa berartinya hari itu. Sebab orang Yahudi begitu benci kepada Samaria. Lebih rela menjalani 3 hari lebih lama daripada berjumpa. Berjumpa pun perlu meludah untuk menunjukkan ketidaksukaan. Karena dipandang seperti anjing saja. Tapi Yesus ini bukan hanya menunjukkan penerimaan. Tapi bersuka bersama dengan mereka. Karena banyak orang Samaria yang butuh pertolongan. Dan Anda ternyata pintu Tuhan tuh di sana. Anda bisa menjadi alatnya. Anda bisa menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Sampah dari sampah masyarakat menjadi sumber sukacita karena berita yang ia sampaikan. Dia bawa orang-orang kepada Yesus. Pada Yesus. Dan orang Yahudi yang tinggal di situ bukan hanya Yesus. Yang tinggal 2 malam itu berserta mereka yang murid-murid Yesus. Wow. Betapa banyak hari-hari itu perdamaian, sukacita, perayaan. Oleh karena orang yang dipulihkan masa lalunya, aibnya diselesaikan. Alkitab berkata pertobatan orang berdosa satu saja membuat surga itu bersorak-sorai. Dan tahukah Anda, hidup di balik hidup Anda ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Anda. Sehingga melalui hidup Anda, surga bertepuk tangan. Ikut bersukacita. Karena Anda dimenangkan, Anda dipulihkan. Dan orang-orang yang di balik Anda juga menerima kemenangan yang sama. Karena itu saudara, pada kesempatan ini, apapun aib Anda, apapun masa lalu Anda, jangan terus melihat ke belakang. Jangan berhenti pada diri sendiri. Masuklah kepada tahap yang lebih lagi yang tadi telah saya sebutkan. Ketahui orang-orang yang benar peduli di sekitar Anda. Jika Anda bingung orangnya, Connect Group, tempat yang komunitas yang kami sediakan untuk Anda. Anda mungkin tidak nyaman di awal, tapi tak menjadi soal. Tetaplah di sana. Dan nanti pada saat Anda nyaman, ingatlah endingnya bukan nyaman. Tujuan akhirnya bukan nyaman. Tapi tujuan akhirnya rencana Allah digenapi dalam kehidupan Anda. Anda perlu terbuka kepada orang-orang yang tepat di Connect Group. Sehingga lewat keterbukaan itu, hidup Anda diarahkan. Hidup Anda ditata, disusun kembali menjadi gambaran dari citra Tuhan. Wow, bukankah hari ini dengan ini saya mau berkata, Anda adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Hari ini citra Allah biar kembali dinyatakan dalam hidup kami. Kami kembali bersukacita dan berbangga karena manusia bisa menjadi rusak, bejana yang rusak, tetapi kami bersyukur
tukang periuk yaitu Tuhan ahli sekali untuk mengubah yang rusak menjadi perkara yang lain yang tidak kalah indahnya. Sehingga lewat bentukan yang baru ternyata banyak orang yang serupa kami di waktu lalu. Rusak. Menjadi ciptaan baru, dan ciptaan baru. Dalam nama Yesus. Bekerjalah ya Tuhan. Terima kasih. Kau telah ubah Hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk melihat. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Amin. Ya Tuhan, benar Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah ubah. Hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Ya Tuhan, amin. Hanya untuk menyenangkan-Mu. Lagu ini bukan saja lagu kami. Ini akan jadi lagu Anda jika Anda buka hati. Sebab hidup yang indah memang Tuhan beri untuk Anda. Diterima ya saudara. Sebagaimana rahmat yang baru selalu baru itu Tuhan sediakan untuk kita semua. Anda perlu menerima anugerah hidup yang baru, kesempatan baru, ciptaan baru. Amin. Jika Anda orang-orang yang tahu itu masa lalu Anda dan Anda bergumul soal masa lalu itu, silahkan taruh tangan Anda di dada. Saya akan berdoa untuk Anda. Bapa, hamba melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang tangannya terletak di dada mereka. Mereka yang sedang bergumul menghadapi kenyataan siapa diri mereka. Tetapi kami hari ini mendengar bahwa meskipun dalam hidup kami ada ketidaksempurnaan, Tuhan itu turut campur tangan mendatangkan yang baik kalau kami mau memberi diri dipegang olehnya. Sebab bejana yang rusak tetap punya kesempatan untuk diubah lagi menjadi benda yang indah dan memuliakan Tuhan. Hari ini hidup kami juga sama. Sebab Engkau berkata Engkaulah penjunan kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap pemilik kehidupan yang bergumul untuk masa lalunya, biarlah menjadi merdeka siang hari ini. Dalam nama Yesus. Saudara, Engkau mempelai wanita Kristus. Engkau berharga, Engkau spesial, Engkau mempelai Kristus. Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Jangan malu lagi. Bangkit dan biar lewat kehidupanmu orang-orang Samaria lain dipulihkan pula. Semakin banyak orang-orang seperti Anda yang dimerdekakan. Kalau Anda merasa diberkati dengan Connect Group, ajak orang-orang lain yang hidupnya sama atau mungkin lebih buruk atau mungkin biasa tetapi butuh arah. Ajak ikut Connect Group juga. Biar semakin banyak orang bersukacita. Kalau Yesus 2 hari ada di Sikar, di Samaria, jangan 2 hari bersama-sama dengan kami. Tapi mari sampai hidup kita penuh kemuliaan Tuhan. Dan kita menjadi alat Tuhan yang setia sampai akhir hayat. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa, Engkau dengar setiap hati umat. Secara pribadi hatiku bersukacita dan aku melihat ada orang-orang yang diperdekakan. Hamba melepaskan berkat dalam nama Yesus.
biarkan hidup mereka menjadi orang yang tegak berdiri. Lebih daripada pemenang karena Tuhan mensupportnya. Tuhan mendukung mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah kuat, jadilah perkasa. Sebab engkau anak Allah. Jadilah alat Tuhan. Karena sebagai alat Tuhan, engkau bersama-sama di pihaknya. Menjadi jalan untuk orang lain berjumpa dengan keselamatan dan pemulihan pula. Allah rindu memakaimu dan kau bisa menjadi alat kemuliaannya. Biarlah kasih karunia dan anugerah ada atas saudara sekalian. Karena Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.